Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah, dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya. Toha Yasin. Tapi Toha Yasin itu Pak, itu ada di sir qalbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Quran itu sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya sanad ke beliau terpendek itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata Imam Al-Bajuri? Ism itu maknanya tanda, al-alam awil wasam wasumu al-ulum, tanda-tanda dan ketinggian ilmu ataupun derajat. Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi akan terjadi pada Imam Al-Mahdi. Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Nabi itu dapat wahyu lebih sering sadar atau lagi tidur? Sadar. Maka Al-Mahdi dapat ilhamnya seringnya lagi sadar. Tapi sekarang ada yang digadang-gadang jadi Imam Mahdi pakai mimpi. Masa kita mau menggantungkan hidup kita pakai mimpi orang, Pak? Kita nggak kenal juga dia siapa. Udah keturunan Rasulullah? Belum tentu. Di hadis Abu Daud dikatakan bahwa ada keturunan Rasulullah nanti yang ngakunya salah. Dia bukan Mahdi, dia ngaku Mahdi. Ada di riwayat Abu Daud. Ini persoalan akhir zaman. Ini persoalan yang ditulis di Quran. Ilmu sa'ah itu di sisi Allah. Maka jangan main-main. Jangan gantungkan nasib kita akhir zaman lewat mimpi seseorang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu dia siapa. Ilmu apa yang ada pada diri Nabi? Nabi itu menjadi Nabi karena apa? Karena dia seorang insinyur, enggak kan? Dia hafal kitab, enggak. Ilmu apa yang ada di qalbu Nabi? Banyak ilmu di qalbu Nabi. Pertama, ilmu awalin, ilmu masa lalu. Jadi Nabi bisa cerita tentang masa lalu. Yang kedua, ilmu akhirin, ilmu masa depan. Ini Allah yang ajarkan semua. Bukan berarti Nabi tahu alam gaib. Nabi dikasih tahu. Ilmu apa lagi? Banyak. Ini baru beberapa. Kemarin ada yang nanya di Kampar ya, Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya, Toha Yasin. Tapi Toha Yasin itu Pak, itu ada di sir qalbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Quran itu sirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada orang-orang yang mengkhidmahkan dirinya menghafalkan Quran, jangan berhenti pada hafalan, lanjutkan pada pemahaman. Ya. Nah, ini tentang Imam Al-Mahdi. Dan ada yang penting di situ. Kata Al-Mahdi artinya diberi petunjuk. Benar. Yang diguiden oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tadi umur berapa? Dibedah 5, 6 atau 7 ya, wallahu alam mana yang tepat. Nabi SAW Allah balut nggak
dengan sisi-sisi manusiawi. Nabi itu dagang, benar? Dagang ya? Sebelum dagang gembala kurma, gembala apa? Kurma kon gembala. Nanam kurma nanti pas di Madinah. Gembala kambing, domba. Itu kita sebut memerankan sisi manusiawi. Jadi kalau Yahudi lewat, masa Nabi akhir zaman gembala kambing, gak mungkin gitu, dia tinggalin tuh. Satu kali setelah beliau agak remaja, dibawalah oleh Abu Thalib. Kemana dibawa? Ke negeri Syam berdagang. Tapi di perjalanan ke Syam ada seorang pendeta rahib yang masih meyakini Allah itu Esa, Nabi Isa itu Nabiullah, Ruhullah, bukan anak Allah. Namanya Bukhairah. Bukhairah ini hafal kitab suci Taurat dan Injil, dan dia yang khusus dihafalkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Maka Al-Imam Al-Mahdi di zaman kita, Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini nih. Al-Imam Al-Mahdi itu akan mengalami hal yang sama. Dia akan dipoles oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi yang kira-kira orang kalau melihat nggak nyangka kalau dia seorang wali. Benarlah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ya. Kata beliau, subhana man satara khususiyatahu bima bizawahiril bashariyah. Maha hebat Allah yang menyembunyikan keistimewaan-keistimewaannya dalam peran manusia biasa. Jadi gak ketahuan kalau ini dia seorang wali. Seperti Nabi dulu diperankan seperti seorang biasa, orang Arab biasa, pemuda biasa. Ini ilmu rahasia. Hanya orang-orang yang mengerti ilmu rahasia yang mengenal. Seperti Bukhairah bertahun-tahun menunggu, akhir ketemu. Ya. Berarti Abu Thalib mengerti gak Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi? Ngerti dia. Cuma akhir hayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari tidak sempat melafazkan. Cuma di batinnya dia ngingkar dia nggak pernah ingkar. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status meninggal beliau. Apakah meninggal kafir atau mukmin? Ya. Nah, itu bagaimana cara memahami ilmu akhir zaman. Jadi babnya ma'rifatul ism, bab mengetahui nama, yaitu tanda-tanda. Maka pelajarilah tentang sirah kenabian, kejadian yang akan terjadi pada Al-Mahdi nggak jauh beda. Bedanya nanti formulasinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sahabat ikhwan akhwat fillah, seperti yang saya sebutkan di tempat yang lain kemarin yang sudah mengikuti, akhir zaman ini semua ilmu dikumpulkan Allah. Bahkan dalam handphone yang kecil yang kita sebut smartphone, itu semua ilmu ada nggak di situ? Ilmu hadis ada nggak? Ilmu tafsir? Ilmu apa lagi? Tasawuf ada apa di situ? Karena semua ilmu sudah ada di benda kecil itu. Bahkan lebih ajaib daripada Nabi Sulaiman. Lapar tinggal datang duit datang. Ya. Enggak perlu manggil angin. Pencet datang taksi. Sakti enggak tuh? Itu Nabi Sulaiman kalau datang, Pak, tongkatnya nganggur itu. Cincinnya nganggur, taruh aja tuh, main handphone aja kita. Mau makan, mau apa ya. Ini saya serius loh, Pak. Nabi-nabi dulu kalau hidup sekarang pasti beli smartphone. Serius. Karena Nabi itu manusia biasa. Apa kata Allah? Qul, katakan, ana basyarun mislukum. Aku basyar seperti kalian. Bedanya cuma satu, yuha ilayya.
diwahyukan kepadaku bahwasannya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja bedanya. Berarti Al-Mahdi sama enggak? Dia manusia kayak kita. Bedanya kolbunya selalu dapat ilham. Maka dia berjuang dengan ilham, bergerak dengan ilham, bukan pakai tebak-tebakan, bukan pakai cocok-cocok logi, bukan pakai ambisi, bukan pakai nafsu. Maka pencirian gerakan akhir zaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Imam Al-Mahdi, itu yang bergeraknya Al-Mahdi, orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk ini dia terima setiap saat di kolbunya. Mimpinya adalah pengkhabaran, jaganya adalah pemakrifatan.